Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dr. Suwito, SE MSI AK CSRS CSRA, selaku dosen pengampu mata kuliah metodologi penelitian. Perkenalkan, saya Vina Rani AS Arifin, mahasiswi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hairun Ternate dengan NPM 022723111067. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan memaparkan proposal penelitian saya yang berjudul Pemahaman Pelaku UMKM terhadap Literasi dan Keuangan, serta dampaknya terhadap perilaku keuangan di Kota Ternate. Penelitian ini disusun sebagai bentuk kontribusi akademik sekaligus kepedulian terhadap pentingnya pengelolaan keuangan yang baik oleh pelaku UMKM khususnya di Kota Ternate ini. Dan literasi keuangan yang memadai diyakini dapat mempengaruhi perilaku keuangan pelaku usaha, mulai dari perencanaan, pencatatan hingga pengambilan keputusan finansial dalam menjalankan usahanya. Melalui penelitian ini, saya ingin menggali sejauh mana pemahaman pelaku UMKM terhadap literasi dan keuangan, serta melihat sejauh mana pemahaman tersebut memberikan dampak terhadap perilaku keuangan mereka dalam praktik usaha, dalam praktik bisnis sehari-hari. Nah, langsung saja saya masuk pada latar belakang penelitian. Usaha mikro, kecil, dan menengah atau disingkat sebagai UMKM memiliki peran penting dalam perekonomian Indonesia karena kontribusinya terhadap PDB serta kemampuannya dalam menyerap tenaga kerja. Dan di tengah pertumbuhan jumlah UMKM yang pesat, pelaku usaha masih menghadapi berbagai tantangan. Pertama, dalam hal pengelolaan keuangan yang baik dan pemanfaatan teknologi keuangan seperti sistem pembayaran digital. Dan literasi keuangan menjadi kunci dalam membantu UMKM mengelola arus kas, meminimalisir risiko, dan membuat keputusan keuangan yang bijak. Nah, penelitian sebelumnya juga menunjukkan bahwa pemahaman literasi keuangan yang baik mampu mendorong kinerja UMKM. Namun, kurangnya pengetahuan dalam penggunaan teknologi keuangan justru dapat menimbulkan masalah baru jika tidak disertai dengan kemampuan pengelolaan yang tepat. Nah, selain itu, perilaku keuangan. Pelaku keuangan juga sangat mempengaruhi keberhasilan usaha. Perilaku seperti menabung, mencatat pengeluaran, serta membuat perencanaan keuangan mencerminkan sikap finansial yang sehat dan mendukung keberlanjutan usaha. Penggunaan teknologi finansial atau fintech yang tepat juga terbukti dapat meningkatkan efisiensi dan memperluas akses pasar, tetapi masih banyak pelaku UMKM yang belum memahami cara penggunaannya secara optimal. Nah, oleh karena itu dibutuhkan dukungan dalam membentuk pendidikan dan pelatihan berkelanjutan untuk meningkatkan literasi dan perilaku keuangan pelaku UMKM. Nah, penelitian ini melakukan untuk menganalisis sejauh mana pemahaman pelaku UMKM terhadap literasi dan keuangan serta dampaknya terhadap perilaku keuangan mereka. Nah, khususnya di Kota Ternate. Next, selanjutnya adalah fokus penelitian. Nah, penelitian ini difokuskan pada pemahaman pelaku UMKM di Kota Ternate terhadap konsep literasi keuangan dan memahami
mereka mengakses serta memanfaatkan layanan inklusi keuangan. Selain itu, penelitian ini juga menyoroti pengaruh pemahaman tersebut terhadap perilaku keuangan dalam menjalankan usaha dan serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung atau menghambat penerapan literasi dan inklusi keuangan dalam kegiatan usaha mereka. Selanjutnya yaitu adalah tujuan penelitian. Nah, yang pertama itu menggambarkan pemahaman pelaku UMKM di Kota Ternate terhadap literasi keuangan. Dan kedua itu menggali bagaimana pelaku UMKM mengakses dan memanfaatkan layanan keuangan formal. Dan ketiga yaitu menganalisis pengaruh pemahaman literasi dan inklusi keuangan terhadap perilaku keuangan pelaku UMKM. Keempat, mengidentifikasi hambatan dan tantangan yang dihadapi UMKM dalam menerapkan prinsip-prinsip dan inklusi keuangan. Next, yaitu manfaat penelitian selanjutnya. Nah, saya akan menjelaskan mengenai manfaat dari penelitian ini. Nah, penelitian ini diharapkan tidak hanya memberikan sumbangsi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, tetapi juga memberikan dampak nyata bagi pelaku UMKM dari pihak-pihak terkait di lapangan. Nah, manfaat penelitian ini dapat dilihat dari 3 sisi, yaitu yang pertama manfaat teoritis, manfaat akademis, dan manfaat praktis. Baik, kita masuk pada manfaat teoritis. Nah, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori dalam bidang manajemen keuangan, khususnya terkait dengan literasi keuangan, inklusi keuangan, dan perilaku keuangan UMKM. Dan hasil penelitian ini dapat memperkaya kajian mengenai bagaimana pemahaman pelaku UMKM terhadap konsep-konsep keuangan mempengaruhi perilaku keuangan mereka dalam mengelola usaha. Nah, yang kedua, manfaat akademis. Di sini secara akademis penelitian ini dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya yang ingin mengkaji topik serupa. Nah, terutama dalam pendekatan kualitatif dan konteks lokal seperti di Kota Ternate. Nah, penelitian ini juga dapat digunakan sebagai sumber pembelajaran bagi mahasiswa dalam membantu proses penelitian kualitatif dan penerapan teori dalam studi lapangan. Dan terakhir, manfaat praktis. Nah, secara praktis di sini hasil penelitian dapat memberikan masukan bagi pelaku UMKM, pemerintah daerah, serta lembaga keuangan dalam merancang kebijakan untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan. Informasi yang diperoleh dapat membantu menyusun program yang tepat sasaran untuk mendukung pertumbuhan dan kemandirian keuangan UMKM di Kota Ternate. Selanjutnya teman-teman kita bahas tinjauan pustaka dan landasan teori. Nah, saya akan memaparkan ini landasan teori yang menjadi dasar dalam penelitian ini. Nah, landasan teori ini penting untuk memberikan pemahaman konseptual yang mendalam terhadap topik yang diteliti, sekaligus menjadi acuan dalam menganalisis temuan di lapangan. Nah, teori literasi keuangan menjelaskan sejauh mana individu memahami konsep-konsep dasar keuangan yang diperlukan untuk mengelola keuangan pribadi maupun usaha dengan baik. Nah, literasi keuangan mencakup pengetahuan mengenai pengelolaan uang, tabungan, investasi, utang, dan perencanaan keuangan jangka panjang. Nah, individu dengan literasi keuangan yang baik cenderung lebih bijak dalam pengambilan keputusan finansial, lebih sadar akan kondisi keuangan mereka, dan menghindari perilaku konsumtif yang merugikan bagi pelaku UMKM. Nah, literasi keuangan sangat penting untuk membantu mereka mengelola arus kas dan risiko usaha.
serta membuat keputusan keuangan yang lebih terencana dan efisien. Nah, penelitian oleh Trisuci pada tahun 2023, beberapa studi lainnya itu juga menunjukkan bahwa pelaku UMKM dengan literasi keuangan yang tinggi cenderung lebih sukses dalam menjaga keahlian keuangan usaha mereka. Sebaliknya, rendahnya literasi keuangan seringkali menghambat pengambilan keputusan yang baik, terutama di daerah dengan akses terbatas terhadap pendidikan dan informasi finansial. Nah, oleh karena itu, meningkatkan literasi keuangan melalui pelatihan pendidikan itu juga menjadi langkah penting untuk memperkuat kemampuan pengelolaan keuangan UMKM, sehingga dapat meningkatkan daya tahan dan berkelanjutan usaha mereka, terutama di kota Ternate. Selanjutnya, kita akan membahas kerangka pemikiran. Dalam penelitian ini, kerangka pemikiran ini disusun untuk menggambarkan alur berpikir peneliti dalam memahami keterkaitan antara literasi keuangan, pemanfaatan inklusi keuangan, dan dampaknya terhadap perilaku keuangan. Nah, pelaku UMKM khususnya di kota Ternate. Nah, kerangka ini diawali dari pemahaman pelaku UMKM yang menjadi titik awal untuk mengkaji bagaimana pelaku usaha memaknai dan menerapkan konsep-konsep keuangan dalam menjalankan usahanya. Nah, pemahaman ini kemudian dibagi melalui 3 aspek utama, yaitu literasi keuangan, pengelolaan atau pemanfaatan keuangan, serta dampaknya terhadap usaha mereka. Dari aspek-aspek tersebut, fokus diarahkan pada konteks lokal, yaitu kota Ternate. Sebagai lokasi penelitian, pemilihan lokasi ini juga bertujuan untuk melihat realitas dan tantangan spesifik yang dihadapi pelaku UMKM di wilayah tersebut. Nah, terutama dalam konteks ekonomi lokal dan akses terhadap informasi atau layanan keuangan. Nah, dari alur kerangka ini adalah pelaku keuangan yang menjadi fokus utama penelitian, yaitu bagaimana pemahaman terhadap literasi dan inklusi keuangan mempengaruhi pola atau perilaku pelaku UMKM dalam mengelola keuangan usahanya. Nah, dengan demikian, kerangka pemikiran ini memberikan gambaran menyeluruh tentang hubungan antara pemahaman keuangan dan perilaku keuangan pelaku UMKM secara kontekstual. Selanjutnya, teman-teman, kita akan masuk pada metode penelitian dan jenis dan pendekatan penelitian. Nah, metode penelitian yang digunakan dalam studi ini khususnya terkait dengan jenis dan pendekatan penelitian yang ditetapkan. Nah, penelitian ini juga menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif untuk menggali pemahaman mendalam tentang literasi dan inklusi keuangan di lapangan pelaku UMKM di kota Ternate. Nah, pendekatan ini dipilih karena dapat memberikan wawasan yang lebih baik mengenai makna, pengalaman, dan perspektif subjektif pelaku UMKM terkait konsep literasi keuangan. Nah, serta pengaruhnya terhadap perilaku keuangan mereka dalam menjalankan usaha sehari-hari. Nah, fokus penelitiannya adalah untuk mendeskripsikan fenomena yang terjadi berdasarkan sudut pandang para pelaku UMKM itu sendiri. Nah, dengan penekanan pada pemahaman sosial dan budaya lokal yang mempengaruhi keputusan keuangan mereka. Nah, selain pendekatan deskriptif, kualitatif, penelitian ini juga menggunakan metode studi kasus untuk menganalisis fenomena yang terjadi pada pelaku UMKM
Nah, dengan latar belakang beragam seperti jenis usaha, pengalaman mengakses layanan keuangan, dan lama usaha. Nah, dengan metode ini, peneliti dapat menggali berbagai aspek secara mendalam, termasuk interaksi antara individu, industri, dan kondisi sosial yang mempengaruhi pengelolaan keuangan mereka. Kombinasi pendekatan deskriptif, kualitatif, dan studi kasus ini bertujuan untuk memberikan pemahaman komprehensif mengenai literasi dan inklusi keuangan serta dampaknya terhadap pengambilan keputusan keuangan pelaku UMKM. Selanjutnya, lokasi dan waktu penelitian. Nah, lokasi penelitian ini dilaksanakan di Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara. Nah, Kota Ternate dipilih sebagai lokasi penelitian karena merupakan salah satu pusat kegiatan ekonomi wilayah timur Indonesia, di mana sektor usaha mikro kecil dan menengah UMKM memiliki peran strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi lokal. Kemudian, Kota Ternate memiliki beragam jenis usaha UMKM, mulai dari perdagangan, kuliner, kerajinan tangan, hingga jasa yang dapat memberikan informasi yang beragam terkait pemahaman literasi dan inklusi keuangan. Nah, kondisi geografis dan budaya masyarakat Ternate yang khas juga menjadi daya tarik tersendiri dalam melihat bagaimana pemahaman lokal mempengaruhi pelaku keuangan, pelaku UMKM. Nah, pada waktu penelitian di sini, adapun waktu pelaksanaan penelitian ini direncanakan berlangsung pada bulan Januari hingga Maret 2025, yang mencakup tahapan persiapan pengumpulan data, analisis data, dan penyusunan laporan akhir. Nah, tahapan pengumpulan data akan dilakukan secara bertahap, dimulai dari identifikasi informan kunci, penyusunan pedoman wawancara, pelaksanaan wawancara mendalam, hingga dokumentasi lapangan. Nah, waktu ini dinilai cukup untuk mendapatkan data yang komprehensif dari berbagai pelaku UMKM di Kota Ternate. Nah, serta memberikan ruang bagi peneliti untuk melakukan refleksi dan analisis mendalam terhadap hasil temuan lapangan. Selanjutnya, pada populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM di Kota Ternate. Nah, yang terlibat dalam pengelolaan keuangan usaha. Nah, populasi ini mencakup berbagai jenis UMKM seperti kuliner, perdagangan, jasa, dan kerajinan yang telah beroperasi setidaknya selama 1 tahun dan memiliki pengalaman dalam mengakses layanan keuangan formal maupun informal. Nah, pada sampel dalam penelitian ini dipilih secara purposif, yaitu berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian. Nah, kriteria tersebut meliputi pelaku UMKM yang ikut di Kota Ternate, memiliki pengalaman dalam mengelola keuangan usaha,
serta bersedia memberikan informasi secara terbuka melalui wawancara. Jumlah sampel akan ditentukan berdasarkan prinsip saturation yang ketika data yang diperoleh sudah cukup kaya dan tidak lagi menghasilkan informasi baru. Selanjutnya pada teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Nah, melalui wawancara mendalam atau in-depth interview, observasi langsung, dan dokumentasi. Wawancara semi terstruktur dilakukan untuk mengeksplorasi pandangan dan pengalaman informan terkait literasi keuangan, inklusi keuangan, dan perilaku keuangan di kalangan UMKM di Kota Ternate. Nah, observasi dilakukan untuk memahami langsung bagaimana pelaku usaha mengelola keuangan sehari-hari. Nah, sementara dokumentasi itu digunakan untuk mengumpulkan catatan keuangan dan bukti transaksi yang relevan. Nah, proses pengumpulan data juga mengutamakan etika penelitian seperti menjaga keberhasilan informan dan memperoleh persetujuan partisipan. Nah, teknik pengumpulan data dilakukan secara fleksibel namun tetap terstruktur, memastikan informasi yang diperoleh ini tidak hanya deskriptif tetapi juga reflektif dan mendalam. Nah, sesuai dengan prinsip penelitian kualitatif. Selanjutnya pada teknik analisis data. Nah, analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang melibatkan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Nah, setelah data dikumpulkan, peneliti melakukan penyaringan untuk mengelompokkan temuan sesuai tema dan menghilangkan data yang tidak relevan. Nah, penyajian data dilakukan dalam bentuk narasi deskriptif dengan kutipan langsung dari informan untuk menjaga keaslian makna. Nah, analisis dilakukan secara induktif untuk menggali pola-pola dan hubungan antar konsep terkait perilaku keuangan pelaku UMKM. Nah, proses analisis ini bersifat literatif di mana peneliti kembali ke lapangan jika diperlukan untuk menambah data. Nah, teknik coding juga digunakan untuk mendukung analisis baik secara manual atau dengan software. Nah, validitas data dijaga melalui triangulasi sumber dan teknik untuk memastikan konsistensi informasi yang diperoleh sesuai dengan prinsip analisis data kualitatif yang mendalam. Next. Nah, kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa literasi keuangan memiliki pengaruh signifikan terhadap keberhasilan yang berkelanjutan. Nah, usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM di Kota Ternate, pelaku UMKM yang memiliki pemahaman yang baik tentang konsep-konsep dasar keuangan seperti pengelolaan arus kas, investasi, dan perencanaan keuangan. Nah, cenderung dapat membuat keputusan keuangan yang lebih bijak, mengurangi resiko, serta menjaga kestabilan usaha mereka. Namun, temuan penelitian juga mengungkapkan bahwa kurangnya pengetahuan tentang pemanfaatan teknologi keuangan dan sistem pembayaran digital masih menjadi tantangan bagi banyak pelaku UMKM di daerah ini. Nah, untuk itu penelitian ini merekomendasikan pentingnya peningkatan literasi keuangan melalui pelatihan dan pendidikan yang lebih merata, terutama dalam memanfaatkan teknologi finansial atau fintech untuk memudahkan pengelolaan keuangan. Nah, dukungan dari pemerintah dan lembaga keuangan juga diperlukan untuk mengembangkan
program-program yang dapat meningkatkan pemahaman dan keterampilan pelaku UMKM dalam menghadapi tantangan keuangan. Nah, dengan demikian, peningkatan literasi dan inklusi keuangan diharapkan dapat mendorong pertumbuhan UMKM yang lebih efisien dan berkelanjutan di kota Ternate. Baik, demikianlah presentasi proposal penelitian saya. Semoga dapat memberikan gambaran yang jelas dan bermanfaat. Nah, terima kasih atas perhatian dan kesempatan yang telah diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.